Salam semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Dominikus Savian Amberes, mahasiswa semester 7 Prodi Matematika. Hari ini saya menjelaskan tugas presentasi mata kuliah analisa vektor. Simak videonya, jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, yang pertama menyatakan vektor dengan representasi. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai besaran dan arah yang dapat digambarkan sebagai segmen garis berarah dengan titik awal dan titik akhir kepala. Istilah ini digunakan dalam matematika dan fisika untuk menggambarkan besaran seperti perpindahan, kecepatan, dan gaya, di mana arahnya sangat penting. Komponen vektor adalah bagian-bagian dari sebuah vektor yang menunjukkan arah dan besaran terhadap sumbu-sumbu koordinat seperti sumbu X, sumbu Y, dan sistem dua dimensi atau sumbu X, Y, dan Z dalam sistem tiga dimensi. Untuk komponen ini memungkinkan vektor untuk diuraikan dalam analisis menggunakan operasi aljabar yang lebih mudah. Nah, komponen X ini disebut sebagai bagian dari horizontal, sedangkan komponen disebut dengan bagian vertikal. Garis yang tadi itu adalah garis vertikal ke atas, dan ini adalah garis horizontal. Nah, setiap vektor yang memiliki bentuk sudut selalu dapat diuraikan menjadi dua buah vektor yang tegak lurus. Vektor pertama terletak pada sumbu X dapat disebut dengan vektor komponen pada sumbu X, sedangkan vektor kedua terletak pada sumbu Y dapat disebut sebagai vektor komponen pada sumbu Y. Misalkan sudut antara vektor A dengan sumbu X adalah theta, maka besar AX dan AY dapat diperoleh dari perbandingan sinus atau sin dan kosinus yang kalian pelajari di matematika sebelumnya itu. Untuk rumus untuk menyatakan vektor pada sumbu X dan sumbu Y, AX sama dengan A cos theta, terus untuk AY sama dengan A sin theta. Yang pertama ada komponen vektor. Sebuah vektor dua dimensi dapat diuraikan menjadi dua buah vektor yang saling tegak lurus. Penguraian vektor menjadi dua komponen, yaitu pada sumbu X horizontal dan sumbu Y vertikal. Nah, untuk sumbu X yang horizontal itu yang ini, garis yang ini adalah sumbu X, dan garis ini yang Y ini adalah horizontal terhadap vertikal terhadap sumbu Y. Gambar di bawah menunjukkan bahwa sebuah gaya F diproyeksikan pada sumbu X dan Y menghasilkan Fx dan Fy. Berikut ada contoh soal komponen vektor. Sebuah vektor yang panjangnya 20 cm membentuk sudut 30 derajat. Sudut yang dimaksud ini adalah terhadap sumbu X positif seperti pada gambar di bawah ini. Terus yang menjadi pertanyaan dari soal ini adalah komponen-komponen vektor tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah sebagai berikut penyelesaiannya. Kita lanjut. Pertama, terhadap komponen vektor pada sumbu X. Kembali tadi yang rumus yang pada sebelumnya, AX sama dengan A cos theta. A nya tadi adalah 20 cm, terus cos theta, theta nya itu adalah 30 derajat. 20 cm cos 30 derajat itu hasilnya 1/2 akar 3. Nah, 20 dikali ini jadi 10 akar 3 cm. Kemudian komponen vektor pada sumbu Y, masukkan rumusnya. AY sama dengan A sin theta sama dengan 20 cm sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu ada hasilnya adalah 1/2. Jadi 20 kali 1 20/2 jadi 10 cm. Jadi untuk komponen vektor sumbu X adalah 10 akar 3 cm dan komponen vektor pada sumbu Y adalah 10 cm.
Yang kedua ada jenis-jenis vektor. Yang pertama ada vektor 0. Vektor 0 ini didefinisikan sebagai jenis vektor yang memiliki panjang 0 serta tidak memiliki arah vektor yang jelas. Gambar vektor 0 dinotasikan menggunakan angka 0 dengan tanda panah di atasnya, sehingga lambang vektor 0 atau rumus vektor 0 dapat dituliskan seperti ini. Ini vektor, ini adalah gambar di atas ini adalah vektor 0. Yang jenis yang kedua adalah vektor posisi. Vektor posisi rumusnya merupakan vektor yang memiliki titik awal di posisi O, yaitu posisi 0,0 dalam grafik, sedangkan posisi titik ujungnya berada di titik A,1, A2 tertentu selain titik 0. Vektor satuan merupakan vektor yang memiliki panjang satu satuan, sehingga vektor satuan biasanya ditulis dengan menggunakan vektor satuan rumus berikut. Rumusnya itu 2D jika U dalam kurung A, B, maka U sama dengan A, B atau akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Berikutnya jenis vektor basis. Jenis vektor basis ini disebut juga dengan vektor satuan tegak lurus yang memiliki panjang satu satuan, namun arahnya searah dengan sumbu koordinat. Dalam vektor ruang R2 atau dua dimensi terdapat dua vektor basis, yaitu vektor basis yang searah dengan sumbu X yaitu vektor Y yaitu 1,0 dan vektor basis yang searah dengan sumbu Y yaitu vektor J yaitu 0,1. Yang ketiga, menyatakan vektor dalam komponen-komponen sistem koordinat. Nah, di sini ada komponen vektor diagram koordinat kartesius. Yang pertama di sini adalah titik pangkal. Titik pangkal terhadap ini B, C dan D, vektor A dan B, vektor C, C dan D, terus vektor E dan F, yang berikut vektor G dan H. Di sini untuk menentukan vektor, pertama ada yang pertama itu ke kiri dan ke kanan. Yang pertama ke kiri dan ke kanan. Yang kedua ada ke atas dan ke bawah. Terus ke kanan yang ke atas itu merupakan positif dan ke kiri dan ke bawah itu adalah negatif. Jadi untuk komponen vektor untuk terhadap dua dimensi itu 2D sama dengan AI ditambah dengan BJ. Untuk tiga dimensi sendiri itu 3D sama dengan AI ditambah dengan BJ ditambah dengan CK. Nah, berikut ada vektor AB. Jadi kita hitung, kalau ke kanan berarti dia positif. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi ini ada 4. Terus di sini B berarti ada 2. 1, 2, jadi 2. Jadi di sini untuk vektor AB, ini vektor itu sama dengan 4i ditambah dengan 2j. Nah, berikut untuk yang kedua
kedua itu vektor C dan D terhadap C dan D. Nah, vektor C dan D ini kita hitungnya ke kiri. Jadi jadi untuk gambar ini dia hitungannya jadi sabar ya, 1 2 3. Nah, berarti di sini 3. Terus sabar ya, 3. Terus di sini dari C ini ke D itu 1 2 3. Berarti negatif 3. Negatif 3. Jadi untuk vektor CD, vektor CD itu sama dengan 3i dikurang dengan 3j. Nah, berikutnya yang vektor E dan F. Berarti vektor E dan F ini kita hitung. Vektor E dan F itu sama dengan, nah kita hitung mulai dari E ini jadi ke samping kanan, jadi 1 2 3. Jadi 1 2 3. Jadi di sini 3. Tekan ke kanan jadi 3. Terus ke atas jadi 1 2 3 4 5. Jadi di sini 5. Jadi untuk vektor EF nya itu 3i ditambah dengan 5j. Berikut yang terakhir itu vektor terhadap GH. Berarti di sini vektor GH itu sama dengan, nah untuk vektor GH kita hitung mulai dari sini. Jadi untuk ini 1, jadi ke kiri, jadi nanti dia negatif 2 3. Jadi di sini negatif 3. Terus kita ke atas, jadi nanti ke atas jadi dia positif kan ke atas, jadi 1 2 3 4. Dari sini 4. Jadi untuk vektor GH, jadi sini kita gambar di sini saja ya. Vektor G sabar.
G Aduh. GH itu sama dengan min negatif 3i, kan untuk negatif i yang ini jadi negatif 3i. Sabar, nanti untuk saya hapus dulu. Itu sama dengan negatif 3i 3i ditambah dengan 4j. Jadi untuk vektor AB nya sudah ada, vektor CD nya sudah ada, EF juga sudah ada, dan GH. Jadi berikutnya saya ucapkan terima kasih, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.